Yang saya banggakan segenap Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan pagi hari ini Anda sudah mencapai level 4 pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK setelah tentunya beberapa waktu kemarin mengikuti dari level 1, level 2, dan level 3. Mohon izin kepada Mas Menteri kami melaporkan beberapa hal terkait aktivitas pembatik ini. Yang pertama, pembatik ini adalah sebuah inisiatif, sebuah gagasan bagaimana para guru dan tenaga pendidik di lingkungan pusat data dan teknologi informasi ini kemudian berkolaborasi untuk semakin meningkatkan kompetensi TIK, terutama di kalangan dunia pendidikan kita. Aktivitas pembatik 2020 ini mengacu kepada standar kompetensi UNESCO, di mana ada 4 level yang kita selama ini pegang, yang kita coba implementasikan step by step-nya sehingga bisa berlangsung sampai hari ini. Level yang pertama terkait level literasi, di mana pada aktivitas level literasi ini para Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia dikenalkan dengan TIK dasar, baik dari sisi definisi, dari sisi perangkat, dari sisi konsep-konsep pemanfaatan, dan bagaimana memanfaatkan internet itu secara sehat dan aman. Karena kami sadar betul bahwa proses pemanfaatan teknologi ini tidak bisa langsung, tetap harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan waktu-waktu yang kemudian menyesuaikannya. Level kedua terkait dengan pembatik ini yang kita sebut dengan level implementasi. Level implementasi ini kita sudah mulai mengadopsi pembelajaran sesuai dengan abad 21, di mana kemudian tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa kita coba nanti implementasikan di lapangan, dan itu kami juga sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, televisi edukasi, mobile edukasi, suara edukasi, mau kita lakukan aktivitas kelas maya dengan tentu memanfaatkan semua resources teknologi informasi yang kita punya. Di titik level implementasi ini Bapak Ibu Guru mulai mencoba kemudian menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan di level literasi sebelumnya, dan itu dilaksanakan di kelas. Kebetulan sekali, blessing, walaupun situasi tidak cukup berpihak karena pandemi, kita sama-sama juga merasakan sehingga membuat aktivitas pembelajaran kita berlangsung dari rumah. Level implementasi ini kemudian mencoba mensinergi dengan itu. Kalau dulu desain implementasi TIK itu kita asumsikan berada di dalam kelas, karena situasi pandemi ini kemudian proses berlangsung secara maya. Proses berlangsung secara virtual, sehingga para Bapak Ibu Guru mengkreasikan sekian inovasi dan gagasan yang itu paling nyaman untuk bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah level implementasi ini bergulir, kemudian ada level ketiga yang kita sebut dengan level kreasi. Tentu praktek-praktek baik yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu Guru di satuan pendidikannya, kita harapkan ada produk yang kemudian bisa kita nikmati sajiannya bersama-sama dalam bentuk media pembelajaran, dalam bentuk video-video dokumentatif, dalam bentuk media interaktif, ataupun sekian inovasi dan gagasan-gagasan yang lain. Nah, di level ketiga inilah, level kreasi ini sudah tersaring lagi sekian guru yang luar biasa mampu menghasilkan produk-produk tersebut, untuk kemudian pada level 4 inilah nanti kita harapkan terjadi berbagi satu dengan yang lain. Pembatik level 4 ini adalah pembatik di mana kemudian guru-guru yang sudah tersaring secara luar biasa dari puluhan ribu tadi itu, sehingga diharapkan dia lebih mampu secara komunikatif untuk membagikan semua kemampuan yang mereka miliki.
entah nanti dalam bentuk menulis artikel, entah itu dalam bentuk membuat video-video pembelajaran atau memfasilitasi video conference, atau bahkan melakukan komunikasi efektif yang lain, yang itu kita harapkan mereka sudah sampai level bisa membagikan semua praktek baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, kami perlu laporkan juga kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, bahwa ujung dari nanti proses pembelajaran berbasis TIK ini adalah, dalam event pembatik ini, adalah para duta rumah belajar. Duta rumah belajar ini adalah sebuah keluarga besar dari Pustekom dahulu maupun Pustatin sekarang untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di provinsinya masing-masing. Tentu dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita memiliki portal rumah belajar yang itu menjadi pintu gerbang bagaimana pemanfaatan TIK itu bisa dilaksanakan. Para duta inilah nanti yang akan menjadi wajah dari pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para duta rumah belajar ini nanti akan berkesempatan untuk mengikuti bimbingan-bimbingan teknis, terutama dalam pengembangan TIK, entah pembuatan bahan ajar, pengembangan aplikasi, ataukah menjadi teamwork yang akan dilibatkan pada acara-acara yang ada di lingkungan Kemdikbud, baik yang diselenggarakan oleh Pusdatin, kawan-kawan Dirjen GTK, ataupun teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Kota. Mereka akan secara kolaboratif, secara sinergis, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bertukar wawasan dengan semua guru dari seluruh Indonesia. Dan selama proses 3 tahun berjalan ini, alhamdulillah, para duta rumah belajar yang terpilih di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017, tahun 2018, maupun tahun 2019, mampu secara efektif melaksanakan tugas-tugas itu, sehingga mereka menjadi, kalau saya meminjam bahasa Mas Menteri kemarin, merekalah para penggerak-penggerak, merekalah para inisiator-inisiator, merekalah para implementator gagasan, bagaimana praktik-praktik baik itu kemudian bisa diberikan dan bisa dilakukan tentunya dalam skala kabupaten kota, provinsi, dan tentunya secara nasional. Lanjut. Mohon izin juga kami melaporkan kepada Mas Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian di seluruh Indonesia, proses membatik ini berjalan selama kurang lebih sudah 3 tahun terakhir. Kita awali di tahun 2018, saat itu yang ikut belum terlalu banyak, masih 6.800 peserta. Tahun 2019 kemudian berkembang secara luar biasa, diikuti oleh 28.624 peserta. Nah, yang luar biasa memang di tahun 2020 ini diikuti oleh 70.312 peserta. Dan semua proses ini kita lakukan secara daring, kita lakukan secara online, mulai dari proses informasinya, proses pendaftarannya, proses tahap yang dilakukan di level 1, level 2, level 3, maupun level 4 ini, semua proses kita lakukan secara online. Ini sekali lagi membuktikan bahwa proses transformasi digital yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat aktivitas yang diselenggarakan oleh Pusdatin ini mulai bisa berjalan dengan optimal. Next. Untuk tahun 2020 ini, tadi sebagaimana kami informasikan Mas Menteri dan Bapak Ibu guru sekalian, bahwa jumlah peserta level 1 diawali di angka 70.312 peserta. Tentu dengan proses pelatihan yang dilakukan secara online, kemudian pendampingan yang dilakukan secara online, dengan standar-standar yang coba kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian, di tahap 1 ini menghasilkan 18.936 guru yang secara luar biasa lulus dan berhak mengikuti tahap berikutnya. Untuk di level kedua, next saja Mas. Untuk di tahap kedua, dari posisi 18.000 tadi yang mengikuti 13.000-an. Ya mungkin karena bisa jadi satu dan lain hal, terutama di titik kedua inilah mulai terjadi pandemi. Kira-kira bulan-bulan April, kira-kira bulan-bulan Mei, sehingga mungkin kita mereskenario semua aktivitas yang terjadi, terutama di level implementasi di sekolah, dari total 18.000-an tadi yang kemudian melanjutkan 13.000-an, dan kemudian
Yang lulus di level 2 ini 5.007 orang. Di level 2 ini yang tadi kami informasikan, terjadi implementasi praktik-praktik baik pemanfaatan TIK di satuan pendidikan. Pandemi ini menjadi semacam laboratorium hidup. Bagaimana sebuah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi betul-betul bisa dioptimalkan untuk mendukung proses belajar dari rumah. Di level 3, kami perlu sampaikan semuanya mengikuti dari 5.007 itu. Nah, level 3 karena orientasinya adalah salah satunya produk, maka yang lulus adalah 2.496 guru. 2.496 guru ini tentu sudah jauh lebih teruji karena mereka menghasilkan produk-produk, mereka menghasilkan konten-konten, mereka menghasilkan karya yang itu tentunya sangat bermanfaat buat mereka sendiri untuk mengajar maupun sebagai sarana berbagi satu dengan yang lain. Namun kami melakukan seleksi lagi. Dari 2.496 ini kami pilih per masing-masing kabupaten, kota, provinsi, mohon maaf, kita pilih 30 peserta terbaik per provinsi untuk maju ke level 4 ini. Sehingga dari 2.496 ini terpilihlah 30 kali 34, sekitar 1.020 peserta yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Baik secara virtual di conference ini ataupun mengikuti di YouTube, yang nanti akan sekali lagi berbagi praktik baik, berbagi inovasi pembelajaran, berbagi gagasan-gagasan kreatif mereka selama proses yang sudah mereka jalani beberapa bulan berikutnya. Kami perlu sampaikan kepada Mas Menteri, di ruang Zoom ini hampir 1.000 orang sudah hadir di forum ini dan sebagian besar mungkin mengikuti via YouTube, dan mereka betul-betul nanti menunggu arahan dari Mas Menteri bagaimana kemudian level berbagi ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga betul-betul bisa membumikan pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran. Lanjut, Mas. Apa yang kemudian akan terjadi di level 4 ini, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, nanti di level 4 ini selama beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber yang inspiratif. Tadi sudah disebutkan oleh moderator beberapa narasumber yang akan hadir insya Allah, tentu yang pertama kali dan yang utama, alhamdulillah Mas Menteri berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nanti juga ada Bapak Dirjen GTK yang juga akan hadir memberikan motivasi bagaimana berbagi dilaksanakan secara efektif kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nanti kami juga menghadirkan juga narasumber, ada pakar komunikasi Charles Bonar, kemudian motivasi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang lain, yang ada juga penulis Asma Nadia nanti yang akan membagikan tips-tips bagaimana berkomunikasi secara efektif menggunakan tulisan dan singkat kata singkat cerita. Banyak sekali narasumber inspiratif yang nanti akan hadir untuk memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu sekalian. Pembimbingan nanti juga akan disiapkan modul-modul yang akan dilakukan secara online sekali lagi dengan virtual conference di masing-masing provinsi, yang nanti ujungnya akan terpilih Duta Rumah Belajar tahun 2020 dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, tentu dengan kategori penilaian-penilaian sudah kami tentukan di luar pendekatan kuantitatif yang tentu ada produk nanti yang akan dinilai, nanti akan ada juga wawancara, pendalaman, diskusi, pleno untuk semakin memantapkan bahwa Bapak Ibu semua guru yang hadir pada kesempatan kali ini layak menjadi wajahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, layak menjadi wajahnya pemanfaatan teknologi informasi ini dalam aktivitas pembelajaran di tempat kabupaten kota dan Bapak Ibu semua masing-masing. Lanjut. Mohon izin Mas Menteri dan kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga sekalian melaporkan beberapa hari yang lalu kami dari pengelola rumah belajar berhasil mendapatkan Indonesian Content Marketing Awards tahun 2020 untuk kategori Influencer Marketing Implementation dengan konsep Duta Rumah Belajar yang hari ini kami ajukan. Kami tidak menggunakan artis,
Kami tidak menggunakan kampanye yang luar biasa secara media yang masif. Justru Bapak Ibu guru inilah yang menjadi influencer sejati dari proses pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Justru Bapak Ibu inilah yang menjadi wajah dari rumah belajar, karena bagaimana kemudian teknologi betul-betul bisa dimanfaatkan. Justru Bapak Ibu inilah yang hadir sebagai duta-duta inilah yang kalau kita meminjam bahasa orang ekonomi menjadi TikTok yang paling efektif. Bagaimana sebuah adik-adik bisa belajar dari rumah maupun Bapak Ibu guru bisa menggunakan semua learning resources yang memadai, sekali lagi untuk menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Pada kesempatan kemarin ada 3 instansi Mas Menteri yang kami laporkan yang mendapatkan award ini. Ada dari BNI, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, dan ada dari Kementerian Pendidikan sebagai the best influencer marketing implementation in government and state-owned enterprise kategori yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Kompas Remedia. Next, dan kami perlu sampaikan juga kepada Mas Menteri dan kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kami keluarga besar Pusdatin dan keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan dengan wafatnya salah seorang putra terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Hendriawan Widiatmoko. Perlu kami sampaikan kepada Mas Menteri dan kawan-kawan semua, Mas Hendri inilah orang yang kali mengcoding aplikasi rumah belajar ini, dan sampai akhir hayatnya hari Jumat kemarin beliau sampai jam 10.30 itu masih melakukan video conference terkait dengan beberapa aktivitas yang ada di Pusdatin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada Mas Hendri. Kurang lebih pukul 12 siang tidak diduga kami mendapatkan informasi bahwa Mas Hendriawan Widiatmoko sudah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Hendri ini kami perlu laporkan kepada Mas Menteri adalah salah seorang sosok yang berhasil mentransformasikan secara digital aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Di luar portal rumah belajar yang selama ini beliau kelola dengan sepenuh hati, Mas Hendri juga sudah membantu program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah contoh diklat SAR untuk para ASN atau para CPNS yang diikuti oleh semua PNS baru di lingkungan Kemdikbud. Itu juga aplikasinya hasil besutan dari Mas Hendriawan Widiatmoko. Kawan-kawan di Dirjen GTK yang melaksanakan dulu program guru pembelajar saat itu dia memanfaatkan internet, kemudian kawan-kawan kesetaraan, kawan-kawan yang ada di Balitbank, kawan-kawan yang ada di kebahasaan, maupun teman-teman di LPMP maupun Pempat-TK seluruh Indonesia tentu mengenal sosok Mas Hendriawan Widiatmoko karena memang sosok beliau sebagai seseorang yang santun, seseorang yang ramah, tidak pernah lepas dari senyum, dan yang luar biasa adalah Mas Hendri ini selalu menjawab setiap keluhan, setiap curhatan, dan setiap masukan yang hadir baik dari Satker, dari instansi, atau bahkan dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Beliau jawab dengan santun, beliau jawab dengan senyum, dan beliau carikan solusi. Apa yang kemudian bisa yang terbaik kita lakukan, bagaimana mentransformasikan secara digital ini aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Kami, keluarga besar Pusdatin, dan mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan sosok yang sangat inspiratif ini. Insya Allah apa yang sudah dilakukan Mas Hendriawan selama kurang lebih 10 tahun membesut aplikasi rumah belajar ini akan kita jadikan sebagai nyala api semangat supaya pijar rumah belajar itu tetap berkibar, supaya nyala api belajar peserta didik kita tetap terjaga. Dan momen kali ini, pembatik ini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian, ini adalah desain Mas Hendri sepenuhnya. Kami yang selaku
kolega di Pusdatin mensupport full apa yang selama ini menjadi ide dan gagasan beliau. Dan insya Allah ini menjadi legacy, menjadi warisan yang pahalanya insya Allah nanti akan sampai ke akhirat dan ila yaumil qiyamah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan aktivitas Pembatik 2020 ini. Sekali lagi selamat buat kawan-kawan yang hari ini sudah sampai di level 4 aktivitas Pembatik tahun 2020. Mari kita tunjukkan bahwa proses transformasi digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa berlangsung secara efektif dan luar biasa, dan Bapak Ibu nantilah yang akan menjadi wajah inovasi dan gagasan-gagasan segar dan praktik-praktik baik yang ada di lingkungan kita.